Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Eltawira Pratama dari kelompok 3 akan menjelaskan hakikat dan konsep ceramah. Kita tentu tidak asing lagi mendengar kata-kata ceramah, entah itu dari televisi, radio, maupun secara langsung. Apa itu ceramah? Baiklah, akan disampaikan oleh teman-teman saya berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ceramah. Apa itu ceramah? Ceramah adalah sebuah kegiatan penyampaian pesan yang bertujuan untuk memberikan suatu informasi, nasihat, petuah kepada para pendengar secara lisan. Biasanya, orang-orang yang akan menyampaikan ceramah ini disebut dengan ustaz ataupun ustazah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan akan bidang keagamaan. Nah, itu adalah pengertian tentang ceramah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Den Octavia. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tujuan ceramah. Jadi tujuan ceramah itu ada 5. Yang pertama itu informatif, kedua persuasif, ketiga argumentatif, keempat rekreatif, dan yang kelima itu naratif. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai 5 tujuan ceramah tersebut. Yang pertama informatif. Maksud dari informatif itu adalah ceramah bertujuan untuk memberikan informasi kepada pendengar sehingga pendengar dapat memahami atau mengerti isi informasi. Kedua, persuasif. Maksud dari persuasif itu adalah ceramah bertujuan untuk mengajak para pendengar supaya mengikuti apa yang telah disampaikan dalam ceramah agar keyakinan pendengar semakin bertambah untuk melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik lagi. Ketiga, argumentatif. Maksud dari argumentatif itu adalah ceramah bertujuan untuk meyakinkan para pendengar mengenai suatu hal. Keempat, rekreatif. Maksud dari rekreatif itu adalah ceramah bertujuan untuk menghibur atau membuat gembira para pendengar agar merasa puas dan bahagia. Dan yang terakhir adalah naratif. Naratif itu adalah ceramah bertujuan untuk menceritakan suatu hal kepada pendengar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Fardatul. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah itu ada 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi, dan yang terakhir ada penutup. Yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Pendahuluan berisi pembuka dan pengantar. Pembuka biasanya berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, dan pengantar. Pengantar biasanya mengarah kepada topik. Nah, topik tersebut biasanya berasal dari informasi atau berita faktual yang berhubungan dengan ceramah. Yang kedua yaitu isi. Isi terdapat 2 bagian, yaitu inti serta gagasan. Inti berisi dari paparan si penceramah, pandangan umum, serta ilustrasi yang diberikan. Lalu gagasan. Gagasan ini berisi ide besar untuk ditunjukkan kepada pendengar. Yang terakhir ada penutup. Penutup berisi simpulan, permintaan maaf, dan salam penutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diti Juliana. Baiklah, saya akan menyampaikan materi mengenai ciri-ciri ceramah. Yang pertama, ceramah disampaikan oleh orang yang mempunyai keahlian dalam bidang maupun ilmu tertentu. Yang kedua, ceramah mempunyai struktur, yaitu atas pendahuluan, isi, dan penutup. Yang ketiga, isi ceramah harus sesuai dengan kegiatan yang ada. Yang keempat, isi ceramah harus objektif, jelas, dan benar. Yang kelima, isi ceramah tidak akan menyebabkan pertentangan di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, bahasa yang dipakai penceramah harus gampang dipahami pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis ceramah. Ceramah terbagi menjadi dua. Yang pertama, ceramah umum. Ceramah umum adalah ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat atau petunjuk-petunjuk kepada halayak umum atau masyarakat luas. Biasanya ceramah umum ini tidak ada ketentuannya, karena baik tua ataupun muda sama saja dan materinya pun tidak ada ketentuan sesuai dengan kondisi acara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ceramah khusus. Ceramah khusus adalah ceramah yang bertujuan untuk memberikan suatu nasihat atau petunjuk kepada mad'u atau halayak tertentu yang bersifat khusus baik materinya maupun hal yang lainnya. Ceramah khusus ini juga terdapat banyak patokan, salah satunya yaitu materinya menyesuaikan dengan keadaan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan meskipun cobaan tiada tandingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aditya Pratiwi. Di sini saya akan membahas tentang manfaat ceramah. Saat ini, di tengah revolusi industri 4.0 dan megatrend 2045, informasi dan berita sangat mudah untuk didapatkan. Hanya dengan jari jemari, kita bisa menimba ilmu seharian penuh dengan hanya duduk di kursi yang empuk. Yaps, di dunia maya atau internet kita bisa mencari apa saja yang kita inginkan, termasuk menimba ilmu. Dengan memanfaatkan internet, kita bisa mencari ceramah-ceramah. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa saja sih manfaat dari ceramah. Manfaat dari ceramah itu dibagi menjadi dua, yaitu manfaat ceramah sebagai penyaji atau penceramah dan manfaat ceramah sebagai pendengar. Manfaat ceramah sebagai penyaji, yang pertama, dengan menjadi seorang penceramah artinya kita sudah mengamalkan ilmu dan berbagi pengetahuan serta informasi. Kedua, memberikan motivasi. Ketiga, menambah relasi. Keempat, melatih mental dan kemampuan berbicara. Dan yang terakhir, mendapat pahala. Nah, kita beralih ke manfaat ceramah sebagai pendengar. Yang pertama, menambahkan pengetahuan kita. Kedua, sarana pengingat untuk melaksanakan nasihat kebaikan. Dan yang terakhir, menjadikan diri kita lebih baik lagi. Oh iya teman-teman, sebelum beranjak, kita saksikan dulu ya video ceramah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah ma'asal muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah. Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menghidupkan kita. Dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepadanya. Allah juga berfirman, "Ayah sabul insanu an yutraka sudah." Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak.
manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepadanya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Anallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aku qali hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, jangan tunggu hari esok untuk berbuat kebaikan dan jangan menggunakan waktu kita secara sia-sia karena waktu tidak bisa diputar kembali. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih. Jadi kesimpulannya, ceramah adalah sebuah kegiatan penyampaian pesan yang berisi informasi, petunjuk, petua, nasihat-nasihat kepada pendengar. Ceramah juga memiliki tujuan, ciri-ciri, serta manfaat baik bagi pendengar maupun bagi penceramah tersebut. Baiklah, inilah materi yang dapat kami sampaikan membahas tentang hakikat dan konsep ceramah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.